Na 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 diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Halo teman-teman semua, selamat datang di perjalanan budaya kita hari ini. Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana rasanya berada di tengah kemeriahan festival tradisional yang penuh warna, suara tabuhan gendang yang menggelegar, dan senyuman hangat dari ribuan orang? Di Jepang, kemeriahan seperti ini dikenal dengan nama Matsuri, sebuah tradisi yang berakar dari ritual keagamaan kuno sebagai bentuk ekspresi ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam dari masyarakat kepada dewa atas segala berkah kehidupan. Seiring pergeseran zaman, Matsuri kini berkembang menjadi hiburan masyarakat yang sangat dinamis sekaligus mengikat komunitas yang kuat untuk memperkuat identitas daerah, menambah wawasan global, mendorong pariwisata, serta menggerakkan ekonomi lokal. Hubungan ini terlihat dari karakteristiknya yang mengikuti siklus 4 musim, mulai dari pemurnian spiritual di musim dingin, perayaan kesuburan di musim semi, pengusiran penyakit di musim panas, hingga syukur panen raya di musim gugur. Untuk pakaian festival, masyarakat biasanya mengenakan baju hangat warna-warni yang disebut hapi dengan ikat pinggang obi dan bandana hachimaki atau jenis kimono seperti furesode untuk wanita muda, yukata yang kasual untuk musim panas, dan pakaian shichigosang untuk festival anak-anak. Mari kita melangkah lebih dalam ke dalam keindahan musim dingin di Jepang yang berlangsung sekitar bulan Desember hingga Februari melalui Hatsumode Matsuri. Festival ini diadakan tepat pada tanggal 1 Januari sebagai tradisi kunjungan pertama ke kuil demi menyambut tahun baru dengan refleksi diri, doa, dan harapan agar kehangatan matahari segera kembali. Teman-teman bisa berkunjung ke kuil mana saja, baik kuil kecil dekat penginapan maupun kuil besar seperti kuil Sensoji di Tokyo, di mana kita bisa mencoba keberuntungan melalui kertas ramalan omikuji serta menikmati kuliner hangat khas seperti minuman amazake dan kue beras yakimochi. Tata cara berdoanya pun sangat teratur, dimulai dengan menyucikan diri, membasuh tangan dan mulut menggunakan gayung air di pancuran kuil. Setelah suci, kita berjalan ke kotak Saisen Bangko untuk melemparkan koin-koin sumbangan melalui gerakan 2 kali membungkuk, 2 kali bertepuk tangan, menyampaikan doa dalam hati dengan tulus, lalu ditutup dan sekali membungkuk sebagai tanda hormat. Sekarang, mari kita beralih ke kemeriahan musim semi yang penuh sejarah di pusat kota Tokyo melalui Ganda Matsuri yang diadakan pertengahan bulan Mei. Festival warisan zaman Edo dari pemerintahan Tokugawa ini didedikasikan untuk memuja dewa panen dan pelindung kota sebagai wujud syukur saat alam mulai tumbuh subur. Jika kita melihat rekaman video dari festival ini, suasananya benar-benar megah dan dipenuhi lautan manusia yang menyaksikan momen puncak Hon Matsuri saat puluhan kuil portabel atau mikoshi diarak beramai-ramai oleh warga. Cuplikan rekaman tersebut memperlihatkan iring-iringan orang berpakaian tradisional, puluhan semangat para pengangkat mikoshi yang berteriak kompak, serta stand kuliner tradisional yang berjajar rapi di sepanjang rute perayaan yang melintasi kawasan Akihabara hingga dekat Istana Kekaisaran Tokyo. Dari kemegahan musim semi di Tokyo, kita berpindah ke hangatnya pertengahan musim panas di prefektur Tokushima melalui festival tari terbesar di Jepang, yaitu Awa Odori Matsuri. Festival yang telah berjalan selama lebih dari 400 tahun ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus bersamaan dengan masa perayaan Obon untuk menyambut serta menghormati roh para leluhur. Ketika kita menyaksikan video dokumentasi Awa Odori, mata kita akan langsung dimanjakan oleh koreografi tarian massal yang luar biasa indah dari ribuan penari yang tampil berkelompok yang disebut ren di sepanjang jalanan kota. Kita bisa melihat kontras yang sangat cantik antara penari wanita yang mengenakan yukata serta topi anyaman khas dengan gerakan sangat anggun berpadu lincah bersama penari pria berbaju hapi yang diiringi musik tradisional shamisen, seruling, dan drum yang memainkan lagu legendaris berjudul Yoshikono.
Tidak kalah seru, mari kita bergeser sedikit ke kota Kishiwada di Osaka saat memasuki awal musim gugur di bulan September untuk menyaksikan Kishiwada dan Jiri Matsuri. Berbeda ya dengan festival sebelumnya yang mengutamakan keanggunan. Festival musim gugur ini diadakan sebagai bentuk persembahan dan rasa syukur atas hasil panen melimpah dengan atmosfer yang penuh adrenalin serta kecepatan tinggi. Jika kalian menonton cuplikan video dari Kishiwada dan Jiri Matsuri, kalian pasti akan dibuat terpukau sekaligus tegang karena menampilkan atraksi ekstrim balapan kereta kayu raksasa seberat 4 ton yang disebut Danjiri. Di dalam video, terlihat ratusan pria menarik tambang kereta tersebut sekuat tenaga dan berlari dengan kecepatan penuh melintasi tikungan-tikungan jalan kota yang sempit. Bagian paling ikonik dalam rekaman tersebut adalah sang pemimpin kelompok yang berdiri di atas atap Danjiri melompat-lompat dengan berani sambil memberikan komando demi menjaga kekompakan tim agar kereta tidak terbalik di tengah kerumunan sorak penonton. Oke, dari semua festival ini, mulai dari Atsumode yang penuh kedamaian di musim dingin, Kanda Matsuri yang megah di musim semi, Awa Odori yang anggun di musim panas, hingga Kishiwada dan Jiri yang memacu adrenalin di musim gugur. Ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya hubungan mendalam masyarakat Jepang terhadap siklus alam semesta. Melalui perjalanan waktu yang panjang ini, festival-festival tradisional berhasil mengevolusikan maknanya dari ritual keagamaan yang sakral menjadi sebuah pesta rakyat modern yang sangat meriah, tanpa sedikit pun menghilangkan esensi spiritual utamanya sebagai bentuk rasa syukur kepada dewa. Transformasi yang adaptif inilah yang membuat Matsuri tidak hanya sukses menjadi magnet pariwisata global yang menggerakkan roda ekonomi lokal secara masif, tapi juga menjadi kunci utama yang sangat ampuh dalam menjaga warisan budaya kuno agar tetap hidup, terasa relevan, dan terus dicintai oleh generasi muda hingga masa-masa yang akan datang. Kemudian, ini adalah hasil diskusi dari dua penanya, dari Putra Adi Purnomo dan Windy Juniarti. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak cerita Matsuri kita hari ini. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan baru dan membawa kedamaian serta kebahagiaan untuk kita semua. Sampai jumpa ya di petualangan budaya seru berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan salam hangat selalu untuk kalian semua.